tulisannya bersambung tapi bacaannya terputus-putus. Jangan baca ala ro ya sa, tak betul kan? Okay. Jadi surah ini diawali Allah dengan alif lam ra. Ya, kita tak mau panjangkan ini. Alif lam ra ini makna hakikatnya hanya Allah Ta'ala saja tahu. Kenapa Allah Ta'ala turunkan sesuatu yang kita tak tahu maknanya? Mungkin orang bertanya begitu. Hikmahnya ada. Salah satu hikmahnya supaya kita sadar bahwa ilmu kita ini sangat sedikit. Alif lam ra saja kita tak tahu artinya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberi kita ilmu melainkan sedikit saja. Kita belajar SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 pun tetap sedikit ilmu. Tak banyak ilmu. Kalau dibandingkan dengan ilmu Allah, sedikit ilmu. Maka yang kita sampaikan ini pun sedikit. Mudah-mudahan Allah tambah. Tak banyak ilmu kita. Maka malaikat itu ketika mereka tidak bisa menjawab tentang nama-nama yang Allah Ta'ala tanyakan, malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta alimul hakim. Ya. Baik, Allah Ta'ala sebut alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Ya. Ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Jelas di sini ada beberapa makna kata para ulama. Yang pertama, annal Qur'ana mu'jizatun qahiratun wa ayatun bayyinatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tilka ayatul kitabil mubin. Ayat-ayat Al-Qur'an itu jelas nyata. Nyata maksudnya di sini atau jelas itu mempunyai beberapa makna. Antara maknanya adalah menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an itu mukjizat terbesar Nabi. Ya. Mungkin orang berpikir, ada sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad tak ada mukjizat. Karena mereka bandingkan Musa, tongkatnya kan bisa membelah lautan. Pukulkan ke batu keluar 12 mata air. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tak dapat disembuhkan pada masa itu. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Bahkan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Dahsyat. Nabi Muhammad apa? Mukjizat terbesar Nabi Al-Quran. Ya, dan mukjizat Quran ini mengalahkan mukjizat yang lain. Kenapa? Tongkat Nabi Musa nampak luar biasa, tapi hanya terjadi pada masa itu saja. Nabi Isa hebat menyembuhkan orang yang sakit, tapi hanya berlaku pada masa itu saja. Quran pada masa Nabi, setelah Nabi meninggal sampai hari kiamat, kekal mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang bersama kita mukjizat Nabi. Sedangkan mukjizat Nabi Isa telah berakhir setelah Allah mengangkatnya. Mukjizat Nabi Musa telah berakhir selepas Allah mewafatkannya. Mukjizat Nabi Muhammad tak terhenti oleh karena kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maksud tilka ayatul kitabil mubin itu maksudnya pertama adalah mukjizat yang nyata untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud yang kedua kata para ulama, tilka ayatul kitabil mubin. Ayat-ayat Al-Quran itu jelas, maksudnya jelas petunjuknya. Kalau kita baca Quran, maka jelas bagi kita petunjuknya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan syurga, mana jalan neraka. Semuanya jelas kalau kita baca dan kita fahami. Tapi bagi kami tak jelas, Ustaz. Itu sebabnya kita belajar. Kemampuan kita mungkin kurang. Sebetulnya sudah jelas, cuma kita yang tak jelas. Quran itu jelas, kita yang tak jelas.
Kenapa tak jelas kita? Terjemahan Al-Fatihah pun kita tak tahu. Jadi itulah sebabnya kita belajar. InsyaAllah kalau kita belajar akan jelas bagi kita yang sebelumnya tak jelas. Akan menjadi jelas bagi kita mana petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim, ya. Kemudian maksud yang ketiga kata para ulama, annahu buyyina fihi qasasul awwalin. Allah Ta'ala sebut ayat-ayat Al-Quran itu yang jelas karena ayat-ayat Quran itu menjelaskan kisah-kisah terdahulu. Kisah terdahulu ini zaman dulu sejarah tak ditulis lagi, kan? Tapi Quran bisa menjelaskan. Dahsyat tidak? Siapa yang hidup saat Allah mencipta langit dan bumi? Tak ada. Manusia tak ada lagi. Jin pun tak ada lagi. Malaikat pun tak ada lagi. Tapi Quran bisa cerita. Nabi Adam manusia pertama. Siapa kira-kira yang bisa menuliskan sejarah Nabi Adam? Tidak ada. Kenapa? Tidak ada yang sezaman dengan Nabi Adam alaihissalam. Dialah manusia pertama. Tapi Quran bisa menjelaskan itu. Jadi tiga maksud tilka ayatul kitabil mubin. Ayat-ayat Al-Quran itu jelas nyata. Yang pertama bermaksud Quran itu adalah mukjizat yang nyata untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu jelas nyata petunjuk-petunjuknya. Yang ketiga Quran itu ayat-ayatnya menjelaskan kisah-kisah terdahulu yang tak dapat kita jangkau, yang tak mungkin kita tahu, melainkan Allah Ta'ala cerita kepada kita, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kamu mengerti. Quran Allah Ta'ala turunkan dalam berbahasa Arab. Kenapa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab? Allah jelaskan di sini. Hikmahnya la'allakum ta'qilun, supaya kamu mengerti. Kamu di sini merujuk kepada siapa? Tentu kepada mereka yang pertama sekali menerima Quran. Kan tidak sesuai kalau misalkan yang menerima Quran itu pertama orang Arab, tapi diturunkan dalam bahasa Melayu. Kan tidak cocok. Yang akan menyampaikan kepada yang lain ini pertama nih Nabi ini yang berbahasa Arab dan orang-orang Arab, maka yang sesuai itu bahasa Arab. Sehingga kan sekarang ini kita ada terjemahan Quran itu berawal dari memahami bahasa Arab, ya kan? Kemudian kenapa lagi bahasa Arab? Apakah sesederhana itu? Nanti kalau cuma itu kita buat alasannya, orang berkata, oh berarti Ustaz kalau seandainya Quran itu dulu turun di negeri Melayu akan berbahasa Melayu Quran. Kalau kita pakai alasan pertama tadi, bisa saja kita akan berkata iya. Tapi kan tidak mungkin kita mengatakan ini. Lalu kenapa Allah turunkan dalam berbahasa Arab? Alasannya kata para ulama, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa innama nuzilal Qur'anu bi lughatil Arab. Quran diturunkan berbahasa Arab li'annaha afsahul lughat, karena bahasa Arab itulah bahasa yang paling fasih. Kalau kita belajar bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, tak habis-habis. Banyak perkara yang harus kita pelajari. Maka dalam bahasa Arab itu misalnya ada nahwu, ada sorof, ada ilmu bayan, ada balaghah, ada mantik, ada arud. Itu turunannya masih sangat banyak. Bahasa Arab itu afsahul lughat, bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling bagus. Maka kadang-kadang perkataan bahasa Arab ada banyak perkataannya. Dalam bahasa kita hanya satu terjemahannya.
Hanya satu terjemahannya. Contohnya apa? Contohnya kita sebut apa? Contohnya kita sebut. Contohnya kita sebut tidur. Tidur apa bahasa? Kalau bahasa kita tidur saja. Tapi kalau bahasa daerah ini banyak. Kita sebut lalu kan. Banyak kalau bahasa daerah. Tapi bahasa kita satu saja tidur. Bahasa Arab itu ada naum, ada ruqud. Maka saat Allah menceritakan tidur Ashabul Kahfi, Allah tidak sebut dengan bahasa naum, tapi Allah Ta'ala sebut wahum ruqud, dibahasakan dengan ruqud. Jadi ada beda antara tidur dengan bahasanya naum dengan tidur dalam bahasanya ruqud. Tapi kalau kita terjemah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu hanya tidur, karena itu saja perkataan yang bisa mewakilinya. Itu pun sebetulnya belum memenuhi sepenuhnya. Cuma itu yang bisa, maka disebut tidur juga. Tetapi kalau kita pahami, itu nanti berbeda. Ada titik perbedaannya, gitu. Ya. Nah, sama juga misalnya cinta. Cinta apa bahasa Arabnya? Mungkin kita sebut dengan hub. Tetapi dengan Ibrahim Allah tak sebut begitu. Allah Ta'ala sebut dengan Khalil. Kalau kita lihat terjemahannya kekasih juga. Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah juga. Tapi ini maknanya berbeda. Ada titik perbedaannya nanti. Maka Al-Imam As-Sa'di mengatakan kalau Khalil itu cinta yang paling tinggi. Jadi cinta ini pun bertingkat-tingkat kan? Ada cintanya cuma di tingkat satu. Lebih banyak tak cintanya. Ada cintanya sampai 50